melihat bahwa ya, untuk itu ya, pertama Mas Anies menyampaikan terima kasih, tentunya apresiasi kepada partai yang telah meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat, dan dengan berbagai macam pertimbangan tentunya Mas Anies telah menyatakan bahwa tidak maju di Jawa Barat. Dan insya Allah nanti mungkin pada esok hari akan ada penyampaian secara khusus Mas Anies untuk masyarakat ataupun itu ada pertimbangannya apa Mas untuk tidak menerima tawaran dari partai politik ini? Ini kan maksudnya akhirnya tiket untuk maju pilkada ini terbuka, mengapa tidak diambil? Ya kan tadi bahwa memang dilihat dari ada hanya satu alasan yang bisa kita sampaikan adalah perbedaan antara di Jawa Barat dan di Jakarta. Kalau di Jakarta kan ada aspirasi baik itu dari warga maupun dari partai politik. Nah, sementara di Jawa Barat memang baru kali ini, pada ya kurang lebih baru hari ini. Nah, sehingga pertimbangan itulah yang menjadi salah satu pertimbangan. Keren cadas jiwaku, keren cadas semangatku. Refli Harun Channel, gak ada basa-basi, gak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita gak asal-asalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, saya baru saja ditelepon oleh tim atau juru bicara Anies Baswedan kalau mereka mau press conference ya. Saya tidak tahu apakah ada yang live atau tidak. Tetapi tadi saya telepon rupanya karena mereka masih press conference, jadi mereka tidak mengangkat ya. Jadi telepon masuk, saya jawab, tapi kemudian mereka sudah press conference, jadi saya tidak bisa lagi telepon. Tapi intinya adalah saudara sekalian, sudah ada juga beritanya ya di di Kompas ya, kompas.com. Anies Baswedan putuskan tak maju di Pilkada Jawa Barat. Sama seperti saya, sumbernya adalah Syahrin Hamid ya. Jakarta Kompas.com. Anies Baswedan memutuskan tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Anies tidak maju di Pilkada Jabar, ujar juru bicara tim operasional Anies Baswedan Syahrin Hamid di rumah pemenangan Anies Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Kamis. Syahrin tidak membeberkan apa alasan Anies akhirnya tidak jadi maju di Pilkada Jawa Barat. Sebelumnya kubu Anies Baswedan mengakui ditawari untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Jawa Barat oleh sebuah partai politik. Partai politik itu adalah PDIP ya. Betul ada permintaan secara khusus dari salah satu parpol dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk mendaftarkan, ujar Syahrin. Mereka meminta Pak Anies Baswedan maju di Pilkada Jawa Barat, lanjut dia. Ia tidak menjelaskan lugas partai politik mana yang mengajukan penawaran itu, tetapi pihaknya sangat mengapresiasi penawaran itu. Tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan itu, ujar dia. Sebelumnya ada kabar bahwa PDIP akan mengalihkan dukungan terhadap Anies Baswedan ke Pilkada Jabar setelah batal di Jakarta. Bahkan ada berita yang mengatakan seolah-olah sudah fix ya bahwa Anies akan di Jawa Barat tersebut. Jadi ada berita-berita begitu saudara sekalian. Misalnya muncul nama Anies, kader PDIP kumpul menanti paslon maju Pilgub Jawa Barat. Ini bahkan kontan.co.id, PDI Perjuangan resmi usung Anies di Baswedan Ono Suryono di Pilkada Jawa Barat ya. Tapi ternyata berita yang terbarunya adalah
Anies Baswedan tak maju di Pilgub Jawa Barat, ya. Sama ya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid mengungkapkan keputusan Anies setelah ditawari maju pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Barat 2024. Ini dari tempo.co ya. Syahrin mengatakan mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak menerima tawaran dari salah satu partai politik tersebut. Anies tidak maju di Jawa Barat, kata Syahrin melalui pesan singkat pada Kamis malam 29 Agustus 2024. Syahrin menyampaikan sikap Anies tersebut beberapa saat setelah mengungkapkan adanya tawaran untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Oke. Begitu ya Sobat Era sekalian. Pertanyaannya adalah ya. Dan ini ada kata-kata yang dituliskannya. Mengucapkan terima kasih atas tawaran kerjasama Pilkada. Semoga tetap bekerja sama di dalam agenda juang yang lainnya. Nah, oke, kita selesai ya. Pertanyaannya adalah mengapa Anies tolak Jawa Barat? Oke, mengapa Anies tolak Jawa Barat? Jadi saudara sekalian, tawaran dari PDIP tersebut ya, tawaran yang tidak langsung ditolak. Ya, tapi tawaran yang dipertimbangkan secara alot, matang ya. Dan memang seperti kata orang dekat Anies juga, Anies cenderung berhati-hati. Tentu yang dihitung adalah peluang menangnya. Jawa Barat itu tidaklah seperti DKI. Kalau DKI ibarat kata orang Betawi ini, ya tinggal mejem aja Anies bakal menang kalau di DKI. Tapi kalau di Jawa Barat, pertama belum ada ukuran elektabilitas. Yang kedua itu masih rimba raya. Ya, ada tentu banyak pengalaman Anies di Jawa Barat, tapi ada pertimbangan yang subjektif dan pertimbangan yang objektif yang menurut saya perlu dilihat ya. Pertimbangan subjektifnya, pertimbangan objektifnya ya, bahwa Jawa Barat ini hijau dan Anies itu mendapatkan suara 30%, 30 atau 31% di Jawa Barat. Jadi signifikan. Waktu itu Prabowo mendapatkan 51%. Ya. Dengan segala gentong-gentong dan segala babi-babinya kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah jadi pesimis? Tidak, karena Anies Baswedan ada di surat suara dan Prabowo tidak ada di surat suara. Yang ada adalah Deddy Mulyadi. Kemudian Ahmad Saiku yang tentunya dari sisi look, dari sisi tampilan dan lain sebagainya ya jauh dibandingkan Anies Baswedan. Ya. Dan Anies basisnya adalah basis-basis NU di daerah Priangan. Yang saya tahu ya, informasi yang saya peroleh. Jadi dia sesungguhnya membutuhkan tidak hanya PDIP atau merah, tapi juga dia membutuhkan partai yang bernuansa agama. Apalagi kalau bukan PKB kalau menurut saya. Pastilah PKB yang diinginkan. Karena kalau P3 kan sudah out of date sekarang. Sudah terlalu kecil. Yang besar itu adalah PKB. Dan PKB ketua umumnya ya Muhaimin Iskandar adalah pasangan Anies Baswedan. Sehingga lebih mudah lagi masuk ke kantong-kantong di situ kalau ada PKB-nya. Nah pertanyaannya unfortunately PKB menolak untuk mengusung Anies di Jawa Barat. Ya, padahal kalau misalnya PDIP dan PKB yang maju itu akan cenderung jauh lebih kuat. Karena PDIP menolak ya berat bagi Anies untuk menerima tawaran PDIP. Itu yang bisa saya tangkap ya selama berkomunikasi bolak-balik ini. Nah, pertanyaannya saudara sekalian, kenapa PDIP menolak? Tegas nian kau PDIP ya. Padahal Anies sudah mengangkat suara PDIP di level nasional dan di level DKI. Tapi saya tidak tahu di level Jawa Barat ya. Karena kita tidak pernah bicara Jawa Barat sebelumnya. Sederhana. Kenapa PKB menolak? Karena sama problemnya di Jakarta. Ini analisis ya. Karena PKB sedang menghadapi tekanan.
ya dari rezim Mulyono ini. Tekanan pertama adalah tekanan diambil kepemimpinannya. Makanya sampai sekarang yang namanya muktamar tandingan itu ya masih akan dilangsungkan. Walaupun Caimin terpilih lagi sebagai ketua umum PKB, tapi muktamar tandingan sedang disiapkan yang diinisiasi oleh mantan sekjen, ya konon, kemudian akan mengundang Yeni Wahid, mengundang juga Mahfud MD, konon katanya begitu. Jadi ada ancaman Caimin itu akan kehilangan PKB kalau seandainya dia melawan sama Mr. Mulyono, ya, melawan istana. Yang kedua, jangan lupa istana masih punya tabungan kasus-kasus hukum yang memang menyandra ketua-ketua umum partai politik. Untuk Caimin tentu bisa dikapitalisasi kalau kasus-kasus tersebut diungkapkan ke masyarakat. Soal benar dan tidak itu kan soal lain. Yang paling penting adalah intimidasi dulu, ya, sebagaimana misalnya Mensesnek Pratikno menyampaikan 11 kasus yang melibatkan Erlangga Hartarto menurut bocor alus, sehingga tidak berkutik di sana. Nah, yang ketiga, ya sekali lagi bagian tawaran dari menjadi bagian pemerintahan. Nah, kalau tawaran menjadi bagian dari pemerintahan itu pasti kepentingannya Istana Baru. Nah, cuma masalahnya adalah apakah Istana Baru ikut menekan agar PKB tidak ikut mencalonkan Anies Baswedan di Jawa Barat. Kalau saya dari sisi teori siapa yang diuntungkan, saya mengatakan yes pastinya. Karena yang akan dihadapi itu adalah kader Gerindra, Deddy Mulyadi, yang digadang-gadang oleh Kim Plus, tapi ternyata kali ini PKS keluar dari Kim Plus di Jawa Barat, dia mengusung kadernya sendiri. Kenapa PKS berani? Karena PKS nggak ada masalah. Dari sisi misalnya tudingan-tudingan melakukan tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Apalagi Saiku, orangnya sederhana dan tidak berada di pemerintahan. Karena itu PKS berani dia pisah untuk konteks Pilkada Jawa Barat yang jelas-jelas itu di situ dengan siasat tertentu orang Gerindra masuk karena Pilkada adalah Jawa Barat adalah lumbung suara, ya. Nah, karena tidak ada seperti itu, ya memang Anies akhirnya mempertimbangkan tidak. Karena kalau tidak ada warna hijaunya relatively lebih berat, ya. Karena akan sulit untuk menjangkau ke bawahnya. Yang kedua yang saya rasakan secara objektif, ya, yang secara subjektif adalah ya potensi money politics yang akan tinggi pastinya. Jawa Barat itu dalam survei Anies unggul. Kan Anies itu unggul tuh di Jawa Barat, biasanya Banten sama Jakarta. Tetapi ketika Pilpres kemarin jauh sekali. Ya karena tadi politik gentong babi, segentong-gentongnya sebabi-babinya dengan mengerahkan aparat. Wah, kalau Pilkada nggak semudah itu. Iya, kalau untuk Jakarta, di mana wilayah Jakarta kecil, pemilihnya juga kecil, ya. Jakarta itu besar karena dia satu kota itu setara dengan satu provinsi kalau di tempat lain. Nah, kalau dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat, ya Jakarta tidak apa-apanya dibanding terkait dengan luas dan jumlah penduduknya. Jadi hitungannya Jakarta teritorialnya kecil, bisa dijangkau dari sudut ke sudut kecuali Kepulauan Seribu, dan itu pun berapa cuma pemilihnya. Nah, karena itu saudara sekalian, ini masih rentan, ya. Rentan Istana Baru juga menggunakan pola yang sama karena orangnya yang bertanding di situ. Istana Lama mungkin bisa di stop, tapi Istana Baru. Tapi Istana Lama kan tidak ingin ada Anies di situ. Jadi itulah alasan, ya, kenapa kemudian Anies akhirnya menolak untuk Jawa Barat ini. Dia punya pertimbangan yang objektif bahwa di Jawa Barat tidak boleh hanya merah tapi memerlukan hijau.
tapi hijau itu dihalang-halangi, ya. Dan kemudian yang kedua adalah potensi money politik akan jauh lebih tinggi di Jawa Barat dan tidak bisa dikontrol kalau melibatkan aparat dan birokrat. Ya. Dan inilah yang menjadi keprihatinan kita, concern kita. Mereka-mereka yang menjadi pemimpin negeri ini sadar nggak kalau money politik itu dosa, ya, atau karena mereka tidak mempertimbangkan soal dosa dan lain sebagainya, cuek. Dan kalau Prabowo pesannya adalah dia janjinya untuk memberantas korupsi itu benar atau cuma main-main doang. Kan itu persoalannya Sobat Era sekalian, ya. Kalau cuma main-main doang ya sudahlah, apa boleh buat. Itu Sobat Era sekalian, ya, alasan kenapa akhirnya Anies tidak memilih Jawa Barat, dan kita rasanya tidak lagi berharap ada kejutan bahwa Anies akan dicalonkan di DKI. Kecuali memang kejutan itu terjadi, ya kita tidak tahu. Tapi kejutan itu kan dari orang-orang yang sudah tertekan, ditekan, ditakut-takuti dan memang takut tertekan, ya. Karena itu ya kita tidak bisa berharap dari orang seperti itu, ya. Oke, kita bacakan komentar Sobat RH sekalian, ya. Oke, Sobat RH sekalian. Walaupun dari tadi kita omon-omon terus, ya. Ini kan memberikan berita kepada Sobat R sekalian. Partai Drakor Indonesia pokoknya. PDIP 1, Anies 1, serio. Ya bukan seri-serian tapi itulah, ya. Setuju dengan pilihan Pak Anies menolak PDIP di Jabar, ya. Posisi satu-satu, jadi anak abah jangan hujat-hujat PDIP lagi. Kemudian PDIP kemudian apa lagi, ya? Susah untuk PKB berbalik mendukung Anies karena mereka butuh kekuatan penguasa untuk melawan PBNU dan bekerja sama dengan Kim adalah pintu masuk ke penguasa. Pak Anies kembali ke kampus. Refli, PKB sudah mendaftarkan cagup sendiri di Jawa Barat, nggak ada masalah, ya. Kalau misalnya malam ini PDIP mencalonkan Anies, ya boleh. Nanti akan dilihat, kan berarti kan ganda kan, nanti akan diklarifikasi dan verifikasi mana dukungan yang benar. Jadi nggak ada masalah kalau PKB sudah mendaftarkan cagup sendiri di Jawa Barat. Karena perintah istana kan begitu kan. Alhamdulillah Pak Anies dengan menolak menunjukkan kelas Anies, Allah akan mengangkat derajat, martabat dan kehormatannya insya Allah. Masya Allah, ya, betapa menakutkannya seorang Anies untuk para penguasa sampai harus mengerahkan segala upaya agar Pak Anies nggak nyagup DKJ. Ramaikan, coblos semua agar dunia bisa melihat ketidakwarasan ini. Kelihatannya akan ada plot twist besok, ya, nggak ngerti, ya. PDIP cuma bikin malu, ya. Ayo kita bikin partai baru buat Pak Anies. Sudah dibikin, tinggal tergantung dia mau masuk dan memimpinnya atau tidak, ya. Mantap, saran saya Bung Refli Harun yang menggantikan Anies di Jawa Barat. Ini Deddy Sitorus beneran atau Deddy Sitorus yang lain, ya. Jadi saya bukan orang yang punya kemampuan, ya. Ya. Jadi jauh sekali saya, ya, sama anggota-anggota DPR sama itu karena saya tidak punya pengalaman. Ibaratnya pengalaman saya cuma omon-omon doang, ya. Gitu. Mantap, saran saya Bung Refli Harun yang Anies jiper kalau di Jawa Barat, kalau maju dilibas abis sama PKS, takutlah Anies. Ini nggak ada jiper-jiperan, ya. Alhamdulillah lebih baik tidak didukung PDI. Nurkolis, apakah Bung Refli Harun mau menjadi sekjen ketika Anies membentuk Partai Perubahan atau kabarnya akan mengakuisisi Partai Umat? Saya yakin Anies akan segera membentuk partai. Jadi saya mengatakan apakah mau? Enggak mau. Kenapa? Pertama tidak akan ditawari.
kedua saya tidak bisa ya. Kenapa? Ya karena begitulah ya. Jadi ada orang-orang yang memang bisa bekerja untuk organisasi, partai, membesarkan. Jadi harus cari orang yang berpengalaman ya. Kemudian semoga Pak Anies menolak, ngapain mau dijadikan boneka Megawati. Satu-satu. Alhamdulillah Abah diselamatkan Allah untuk menolak tawaran PDIP yang niatnya tidak tulus alias jebakan. Jebakan tidak ya. Karena memang PDIP tidak kuat di Jawa Barat. Kalau Anies dimajukan di Jawa Barat dan dia terima tawaran itu, ya PDIP pasti akan punya peluang untuk menang. Kan cuma persoalannya kan tadi Anies tidak mau kalau hanya merah. Dia mau minta ada juga yang hijau. Karena kalau cuma merah agak berat kampanyenya. Karena wilayah-wilayah pendukung Anies itu wilayah hijau pada Pilpres kemarin di daerah Priangan ya. Yang bilang begitu. Kemudian Anies habis panggungnya di Pilpres 2029. Enggak juga. Tergantung bagaimana kemudian dia membangun kekuatan misalnya. Cuma memang yang jadi persoalan adalah kita harus melakukan judicial review ya terhadap ketentuan yang mengatakan harus 20% kursi dan 25% suara. Dan itu tidak demokratis karena langsung didapatkan oleh partai-partai yang mendapatkan hasil di pemilu 2024 ini. Jadi untuk 2029 yang punya tiket ke partai itu cuma tiket presiden itu cuma 8 partai dan itu pun harus 20%. Jadi itu tidak demokratisnya begitu dan tidak ada satupun partai yang kemudian sudah mencapai 20% kursi. Jadi harus berkoalisi semua. Tapi yang lebih baik adalah ketentuan itu di judicial review. Itu saja ya saudara sekalian. Dan sekali lagi untuk mengingat kembali kita tampilkan juga pemimpin adil ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Tiga matahari hanya di atas kepala panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah muka bumi ini. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa mewarnai kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia.
diselamatkan. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Engkau bisa membuat matahari kebaikan bagi manusia. Bagi manusia, kuasamu gak bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas meleleh.